Hai semua, aku mau melanjutkan ceritaku di majikan, pertama kali aku masuk Hong Kong dulu ya. Jadi setelah aku sampai 2 hari di bos aku itu ya, aku hari pertama itu, besoknya itu kan aku dibawa ke pasar dan pulangnya itu disuruh masak, itu pun aku keliru kan. Terus bos aku itu juga bilang, "Ya sudah nggak apa lah," kayak gitu ya. Terus, hari ke besoknya lagi itu aku disuruh itu belanja itu sendiri ya. Dia ngomong, tapi aku itu nggak paham, aku cuman pahamnya itu sedikit-sedikit gitu ya, karena aku kan baru pertama itu. Terus kalau dia ngomong, apa gini, tapi, sayangnya itu bos aku itu tidak bisa sedikit Inggris pun tidak bisa sedikit gitu ya. Semisal aku tahu itu, kan aku bisa nyari di apa, di HP atau di apa gitu ya. Eh, zaman saya masuk dulu di Hong Kong belum ada HP. Bos saya itu juga masih, pegang HP tapi yang tidak ada fotonya, yang jadul kayak gitu. Ada seperti itu. Tapi saya sebagai itunya belum ada HP-nya, belum beli kayak gitu. Terus, habis itu dia nyuruh aku belanja gitu. Aku tidak tahu dia itu ngomong apa. Terus aku suruh saja dia nulis bahasa Cina dan ternyata ternyata kalian tahu nggak, aku herannya itu gini, kok kenapa dari awal aku tidak tahu gitu, kok tidak ngeh gitu ya. Ternyata pada akhir aku kerja di situ, aku baru tahu ternyata dia itu orang orang mana ya? Orang Medan kalau nggak salah. Terus dia menikah sama orang Hong Kong kayak kayak gitu ceritanya. Dia bisa sudah lama tinggal di sana, dia bisa eh, bisa mendengarkan tapi susah ngomongnya itu kayak gimana gitu. Terus aku dari pertama itu harusnya aku itu tahu kalau dia itu memang bukan asli orang sana gitu ya. Ternyata dia itu tidak bisa nulis, tidak membaca pun kesusahan. Makanya aku ya mungkin dia pikir aku ini, eee, kenapa ya kok minta dia itu menulis gitu, kalau nggak bisa, kalau nggak tahu kan aku otomatis kan minta catatan kayak gitu ya. Aku, spontan saja ngomong, "Aku tidak tahu mau beli apa, tolong dibuatkan catatan bahasa." Dia tidak pernah memberi saya catatan, ternyata baru di akhir pekerjaan saya itu, saya keluar itu saya dikasih tahu sama itu, agen saya kalau dia itu sebenarnya orang Indonesia, dia itu menikah sama orang Hong Kong. Cuman bahasa Indonesianya dia itu sudah tidak bagus, sudah tidak bisa memahami, bisanya bahasa Kantonis. Jadi aku setiap hari sama dia itu ngomongnya bahasa Kantonis dari awal sampai terakhir kerja di situ. Terus hari keduanya itu aku disuruh belanja lagi ya. Aku juga bingung, aku tidak dikasih catatan, cuman aku dikasih dikasih gambar. Bentuknya seperti ini gitu, bentuknya seperti semisalnya, dia nyuruh aku sayur apa gitu ya, bentuknya itu sayurnya seperti ini loh, kayak gitu. Aku dikasih gambarannya seperti itu, aku tidak dikasih tulisan. Ini lucu, memang sedikit lucu, tapi aku kok nggak paham gitu ya, aku nggak kepikiran sampai ini sebenarnya orang mana gitu ya, aku tidak paham sama sekali. Jadi dari hari ke hari terus dia nyuruh aku belanja, aku ke pasar sebisa aku. Kalau semisal dia ngomong apa gitu, aku tulis pakai bahasa Indonesia. Dia ngomong apa, misalnya kayak gini, ini bentuk daging, apa sayuran, apa bumbu atau apa itu saya ingat-ingat ini adalah bumbu atau apa bentuknya bulat kecil atau gimana itu saya ingat-ingat terus. Jadi lambat laun itu saya mulai hafal nama-namanya sudah tidak ada masalah. Terus sekarang adaptasi sama anak yang mau saya ceritakan ya. Anak saya itu dulu yang saya rawat itu yang satu usianya 6 tahun, yang satu 8 tahun. Itu yang kecil itu memang agak bandel, kalau yang besar itu dia pendiam tapi sekali marah juga bisa marah banget kayak gitu. Terus yang si kecil ini pertama sama saya itu tidak begitu suka, benar-benar tidak suka. Kalau tak kakaknya itu nggak masalah dijaga sama siapapun, dia sudah terbiasa tidak masalah kayak gitu. Terus yang kecil ini agak susah. Terus kalau ngantar sekolah ya, ini saya cerita waktu itu di situ itu libur, bener-bener libur berapa minggu gitu, libur. Terus habis itu waktunya sekolah gitu, saya juga bingung ini sekolah ini apa yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Ternyata kalau merawat anak sekolah itu yang pertama itu disiapkan bajunya itu disetrika semua, disiapkan hari Senin, Selasa, Rabu itu saya dikasih tulisan kalau hari ini pakainya ini, jam pulangnya itu setiap hari itu saya nunggu perintah dari bos, dan ternyata bos saya itu tidak bekerja. Jadi dari awal saya nggak tahu kok, uh, apa waktu interview saya tidak ngobrol sama dia orangnya itu, sama cuma dikasih tulisan, bos kamu itu kadang kerja kadang nggak kerja karena nggak enak badan kayak gitu, cuma cuma gitu. Habis itu sampai di saya ternyata saya menemukan bos saya itu ternyata tidak kerja.
Habis itu waktu pagi ngantar sekolah kayak gitu ya, saya itu persiapkan itu bangunnya itu pagi-pagi banget, saya jam setengah enam, jam lima setengah enam itu saya jam lima seperempat itu aku sudah mulai bangun. Kalau pagi hari itu bos saya itu bangun sangat siang sekali, jam 10 jam 11 itu baru bangun. Ini saya mau ceritakan paginya dulu ya. Jadi saya sudah dikasih pemberitahuan pertama kali saya ngantar anak saya sekolah itu ya. Itu pagi-pagi saya nyuruh dia bangun, kita gosok gigi ya, gosok gigi itu di sana itu saya siapkan sikatnya. Sikatnya saya cuci bersih, saya ambil gelas dan saya ambil satu bun itu satu mangkok besar dari Atom itu, ditaruh di meja, terus apa sikat giginya sama gelasnya isi air itu dia gosok sendiri situ sambil nonton TV sebentar. Habis itu saya siapkan roti, rotinya itu saya olesi selai, terus saya masukkan saya alasi tisu, nanti sambil jalan turun ke bawah dia makan sambil nunggu bis yang akan datang kayak gitu ya. Pertama kali saya sudah dikasih arahan seperti itu. Pertama kali hari pertama itu saya sama bos saya itu uh, waktu pertama itu dia mengajari saya bagaimana cara mengantar anak sekolah. Jadi jam setengah tujuh ya, setengah tujuh pas itu aku turun ke bawah sama bos aku. Ayo kita sekarang turun ke bawah kayak gitu. Terus aku sama anak yang aku jaga itu tasnya dua itu aku bawakan ya. Terus dia digandeng sama ibunya turun ke bawah nunggu bis. Jadi setiap jam mungkin jam 7 kurang 15 menit atau uh, jam setengah tujuh lebih 5 menit kayak gitu ya. Jadi jam 6:35 itu base-nya datang kayak gitu ya. Datang terus aku itu nganter dia itu tunggu di situ, nanti ada orang yang dari base itu turun ke bawah itu terus membawa tasnya yang aku bawa itu dia bawa, terus anaknya itu naik ke bis terus dikasihkan ke anaknya sendiri-sendiri kayak gitu, disuruh bawa sendiri-sendiri di bisnya kayak gitu. Itu cara mengantar sekolah kalau ada bis yang menjemput sekolah ya. Jadi besoknya aku kalau mengantar itu juga seperti itu. Aku mengantar sendiri turun ke bawah. Kalau menjemput itu biasanya jam berapa gitu. Setiap hari aku harus tanya ke bos aku, apakah sekarang sudah waktunya menjemput gitu. Kalau dia belum belum juga belum, kalau iya juga iya. Jadi aku terkadang nggak perlu menghafal jadwalnya dia karena itu semua sudah dikasih tahu sama bos aku, katanya hari ini jam segini, hari ini jam segini kayak gitu. Jadi aku tidak perlu menghafal karena bos aku di rumah, terus dia itu kalau turun ke bawah itu harus izin sama dia. Jadi aku mau jemput anak itu pun semisal anaknya itu datangnya itu jam 1:15 gitu ya, aku jam 1:10 itu baru boleh turun. Jadi tidak boleh jam 1 lebih, itu tidak boleh karena dekat di bawah. Terus habis itu kan dia di rumah, dia tidak ada kegiatan, aku kalau keluar harus izin. Jadi hari-hari aku itu seperti itu dulunya. Terus kalau waktu dia itu sudah selesai pagi hari, aku sudah ngantar anakku turun ke bawah gitu, aku naik ke atas lagi, aku membersihkan rumah ya. Di sana itu aku baru tahu ternyata lantainya itu terbuat dari kayu. Itu pertama kali aku tahu di sana. Terus aku tanya-tanya ke teman-teman, kok di sini lantainya kayu gini ya, kenapa ya? Karena di sana itu ada musim dingin, jadi kalau lantainya apa itu keramik gitu, katanya itu nggak bagus untuk peredaran darah, terlalu dingin kayak gitu. Jadi di sana itu lantainya kayu. Pekerjaan saya di sana sebenarnya cukup mudah, cuman adaptasinya sama anak ini kalau memang susah, ada cerita-cerita susahnya ya. Kalau anak itu kalau belum lulut, kayak istilahnya belum dengwa, belum lulut itu terkadang ada yang suka mendorong-mendorong, menendang-nendang, memukul, kadang seperti itu ya, ada. Tapi tergantung kita bagaimana cara mengambil hati dia, itu lama-kelamaan juga. Pada akhirnya tidak lama saya dan anak yang saya jaga itu sebenarnya sudah baikan, sudah bisa adaptasi ya. Contohnya kalau diajak bermain digandeng itu pertama kali itu tidak mau. Oh biwa, bebingko, mau cacingo kayak gitu dia. Kamu siapa? Jangan pegang saya nggak mau kamu pegang. Tapi lama kelamaan karena anak kecil ya, kadang kita dibawa bos jalan-jalan kalau nggak mau dipegang kan juga susah ya. Sedang bos kita itu kalau sudah di jalan itu kadang pegang telepon, pegang tasnya dia sendiri gitu ya. Jadi terkadang anak kecil itu tidak mau dipegang, tapi lama-lama ya alhamdulillah dia itu sudah mau lulut kayak gitu. Tapi juga ada susah-susahnya loh merawat anak kecil itu. Terkadang ya itu yang saya ceritakan tadi itu. Tapi dulu itu saya cuma beberapa kali, 1 bulan itu sudah lumayan, itu nggak ada apa-apa. Cuman kita di sana susahnya itu bosnya itu tidak kerja, jadi kayak ada kamera hidup itu di rumah, itu susahnya. Jadi untuk kalian yang uh, bosnya tidak bekerja mungkin pernah mengalami yang saya alami ini, tahulah rasanya seperti apa. Kayak mau makan aja, mau makan siang aja makan siang itu saya kadang-kadang cuma roti ya, nunggu dia
nyuruh makan saya baru dapat jatah makan gitu. Kalau konsumsi di sana itu seperti itu ya. Next aku lanjut ceritanya.